Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ujiran atau rantes dalam statistika non-parametrik. Tidak jarang dalam situasi tertentu kita bertanya apakah sampel yang kita ambil itu bersifat acak atau tidak. Sebabnya adalah apabila kita akan melakukan analisis secara statistika, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah data harus bersifat acak atau random. Nah, prosedur rantes atau uji tes untuk menyelidiki keacakan biasanya didasarkan pada banyaknya dan sifat rangkaian yang terdapat di dalam data dengan data berbentuk ordinal. Sebagai contoh, misalnya kita melempar sekeping uang logam sebanyak 10 kali berturut-turut dan hasilnya adalah data dengan data sebagai dengan muka itu G dan belakang itu B ya, misalkan. Maka akan terdapat GG itu 1, B itu 2, G atau kita jadi data itu terdiri atas 6 run, yaitu GG 1, B itu 2, G itu 3, B itu 4, GGG itu 5, BB itu 6. Nah, jadi kejadiannya terdiri atas 6 run, yaitu run pertama memberikan data G, kedua B, ketiga G, keempat B, kelima G, dan keenam B. Nah, data pengamatan dapat berupa kuantitatif. Itu tadi kan contoh run ya. Nah, data pengamatan dapat berupa kuantitatif dengan membagi data kuantitatif tersebut menjadi 2 kelompok. Dengan demikian, hasil pengamatan menjadi N kecil 1 sama dengan banyaknya pengamatan kelompok pertama dan N kecil 2 adalah banyaknya pengamatan kelompok yang kedua dengan jumlah sampel N sama dengan N kecil 1 plus N kecil 2. Nanti di slide berikutnya juga akan ada. Jadi ujian dan atau run test ini adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel jika populasinya berbentuk datanya ordinal, minimal ordinal. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi berdasarkan data hasil pengamatan sampel, dan fungsi atau kegunaan dari ujian ini adalah menguji keacakan atau kerandoman, random atau tidaknya suatu sampel gitu ya. Hipotesisnya adalah H0 data sampel diambil secara random atau acak, HA data sampel diambil secara tidak random. Run adalah satu atau lebih lambang-lambang yang identik yang didahului atau diikuti oleh suatu lambang yang berbeda atau tidak ada lambang sama sekali. Run adalah rangkaian simbol-simbol yang identik yang sesudah dan sebelumnya berbeda simbolnya atau tidak ada simbolnya sama sekali. Jumlah run itu biasanya disimbolkan dengan R, run sama dengan R, misalkan LLPPP, terdapat 9 runs. Ini L ini laki-laki, L besar itu laki-laki, P besar itu perempuan. Tadi sudah disebutkan pada penjelasan, N kecil atau jumlah sampel sama dengan N kecil 1 plus N kecil 2. Banyaknya elemen suatu jenis, misalkan N1 itu skor kurang dari median ditandai dengan plus, dan N2 itu skor lebih dari median ditandai dengan minus. Nah, total kejadian yang diamati menjadi, ini N kecil ya maksudnya, N kecil sama dengan N1 plus N2. Pertama, mengamati kejadian-kejadian N1 dan N2 dalam urutan di mana kejadian-kejadian itu muncul, dan kemudian kita tentukan harga R, yaitu banyaknya run yang ada. Contoh, dari sebuah pengukuran pengetahuan tentang ASI eksklusif pada 18 orang ibu hamil, diperoleh skor median sebesar 72. Artinya, ibu hamil dengan skor lebih dari sama dengan 72 adalah ibu hamil dengan kategori pengetahuan baik,
Dan sebaliknya, ibu hamil dengan skor kurang dari 72 adalah ibu hamil dengan kategori pengetahuan kurang baik. Bagaimanakah keputusan hipotesisnya dengan derajat kepercayaan 95% dan derajat signifikansi 5%? Nah, hipotesisnya apa? H0 dari kondisi di atas tadi ya, H0 tidak ada perbedaan pengetahuan ibu hamil. Hal ini berarti urutan dalam memiliki pengetahuan bersifat random dan HA-nya atau H1 ada perbedaan pengetahuan ibu hamil. Hal ini berarti urutan dalam memiliki pengetahuan tidak bersifat random. Oke, datanya seperti ini. Ada nama, skor, dan pengetahuan. Dengan coding 0 lebih dari sama dengan 72, pengetahuan baik, coding 1 kurang dari 72, pengetahuan kurang baik. N1 dengan coding 0 itu ada 8, N2 dengan coding 1 itu ada 10. Jadi total N kecil itu adalah 18. Dengan coding 0 itu pengetahuan ibu hamilnya baik, coding 1 itu pengetahuan ibu hamil kurang baik. Maka berdasarkan tabel di atas, jumlah run sama dengan 6 dengan N1 sama dengan 8 dan N2 sama dengan 10, maka kita lihat tabel nilai kritis R1 sampai sampel dan R1 sampel dan 2 sampel, nilai kritis R pada tabel 1 sampel, N1 sama dengan 8 dan N2 sama dengan 10 adalah 5. Nilai kritis R pada tabel 2 sampel N1 sama dengan 8 dan N2 sama dengan 10 adalah 15. Sehingga dapat kita ambil keputusan dan kesimpulan, jumlah kasus sama dengan 6 run terletak di antara run 5 sampai dengan 15, jumlah run terletak pada daerah penerimaan H0, nilai R hitung jatuh di antara nilai kritis, H0 gagal ditolak, artinya tidak ada perbedaan pengetahuan pada ibu hamil. Pada 18 orang tadi ya. Hal ini berarti urutan dalam memiliki pengetahuan ini bersifat random. Nah, referensi materinya ini. Demikian untuk ujian. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.